kehidupan sehari-hari, tentu kalian sudah akrab dengan televisi. Dengan televisi, kalian dapat menyaksikan berbagai macam acara seperti film, berita, dan hiburan. Bagaimana televisi dapat menyala? Televisi dapat menyala karena terdapat muatan-muatan listrik yang mengalir pada rangkaian listrik dalam TV. Muatan-muatan listrik yang mengalir ini dinamakan listrik dinamis. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial listrik, membuat rangkaian komponen listrik dengan berbagai variasi, baik seri maupun paralel, menggambarkan arus listrik dan beda potensial dalam bentuk tabel dan grafik, menjelaskan hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam rangkaian atau hukum Ohm, membedakan hambatan beberapa jenis bahan atau konduktor, semikonduktor, isolator, menjelaskan dan menggunakan hukum 1 Kirchhoff untuk menghitung tegangan dan hambatan listrik dalam rangkaian, serta menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik seri dan paralel. Arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melalui suatu konduktor. Arus listrik mengalir dari daerah yang memiliki potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif menuju daerah yang potensial lebih rendah atau kutub negatif. Arus listrik tersebut terjadi dalam sebuah rangkaian listrik tertutup. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam setiap detik disebut kuat arus listrik. Secara matematis, kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. I sama dengan kuat arus listrik. Q sama dengan muatan listrik. T sama dengan selang waktu. Beda potensial listrik. Beda potensial atau tegangan listrik adalah energi yang berfungsi untuk mengalirkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Beda potensial sama dengan energi per muatan listrik, atau V sama dengan W per Q. Dengan V sama dengan beda potensial, W sama dengan energi, dan Q sama dengan muatan listrik. Rangkaian komponen listrik. Rangkaian seri adalah rangkaian yang komponen-komponen listriknya disusun secara berderet atau tidak bercabang, sehingga arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama. Sementara itu, rangkaian paralel adalah rangkaian yang komponen-komponen listriknya disusun secara berjajar atau bercabang, sehingga tegangan listrik pada setiap komponennya sama. 1. Saklar. Saklar adalah suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik. 2. Sekring. Sekring adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai alat pemutus rangkaian listrik jika terjadi hubungan singkat. 3. Stop kontak. Stop kontak adalah suatu komponen listrik tempat sumber arus listrik yang siap dipakai. 4. Tusuk kontak. Tusuk kontak adalah alat untuk menghubungkan alat-alat elektronik ke stop kontak. Hukum Ohm. Hukum Ohm yang dinyatakan George-Simon Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan P per E. Hambatan. Hambatan listrik yaitu sesuatu yang menghambat aliran listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah hambatan adalah hambatan, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Hubungan antara hambatan, panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan R sama dengan hambatan, Rho sama dengan hambatan jenis, L sama dengan panjang kawat, A sama dengan luas konduktor, semikonduktor, dan isolator. Berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listrik, bahan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik.
Misalnya, besi, tembaga, aluminium, grafit, dan baja. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan insulator. Misalnya, germanium, gallium, arsenik, silikon. Isolator adalah bahan yang sukar menghantarkan arus listrik. Misalnya, kaca, kayu, plastik, dan karet. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff yang dinyatakan Gustav Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang mengalir pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Rangkaian hambatan listrik. Hambatan yang dibuat menjadi suatu komponen listrik tersendiri dapat dipasang secara seri, paralel, atau gabungan antara keduanya dalam suatu rangkaian listrik. Pada rangkaian seri hambatan listrik berlaku A. Kuat arus pada setiap hambatan sama dengan kuat arus pada hambatan pengganti. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan dan seterusnya sama dengan I. Jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan sama dengan tegangan pada hambatan pengganti. V1, V sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus dan seterusnya. C. Hambatan pengganti sama dengan jumlah tiap hambatan. R sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus dan seterusnya. D. Tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. V1 banding V2 banding V3 banding dan seterusnya sama dengan R1 banding R2 banding R3 dibanding dan seterusnya.